Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas salah satu film yang sangat greget berjudul Aqua Slash. Di mana film ini menceritakan tentang para mahasiswa yang baru saja lulus dan mereka pun akan pergi ke sebuah kolam yang bernama Duet Valley. Tapi naasnya, terjadi sesuatu insiden mengerikan di sana. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai di mana kita dialihkan kepada seorang wanita dan pria yang sedang berpacaran di area kolam renang. Dari obrolannya, diketahui bahwa mereka adalah penjaga kolam renang di sini yang bernama Cindy dan juga Brad. Celakanya, bukannya mereka pulang dan kembali ke rumah masing-masing, mereka berdua malah berencana untuk berbuat yang begituan di atas perosotan. Kemudian tak lama dari itu, mereka dihampiri oleh seseorang yang sudah membawa golok. Di situ alhasil sepasang kekasih itu harus meregang nyawa secara naas. Setelah beberapa bulan kemudian, sebuah sekolah SMA yang bernama Fairy Hill High School akan mengadakan acara kelulusan di suatu tempat, yang dimana acara ini akan diikuti oleh para murid angkatan tahun 2018, dan mereka baru saja lulus dari sekolah itu. Terlebih lagi, acara kelulusan untuk tahun ini akan diadakan di tempat bermain air yang bernama Duet Valley. Ide tersebut dilontarkan oleh Alice yang menjadi pelopor dari kegiatan ini, sekaligus alumni dari SMA Valley Hills. Seperti acara kelulusan pada umumnya, setiap murid sangatlah bersemangat untuk menghabiskan waktu mereka bersama-sama. Bagaimana tidak, mereka semua tidak hanya berenang dan bermain air di tempat ini, melainkan mereka juga menginap selama 3 hari. Dalam film ini, kita akan lebih difokuskan kepada seorang murid yang bernama Josh. Kebetulan ia bersama temannya yang bernama Chad dan juga Slim. Di situ mereka sudah membentuk sebuah grup band yang bernama The Blades. Kemudian, mereka bertiga dihampiri oleh seorang kakek tua yang bernama Kakek Carter. Kakek ini berkata bahwa ia adalah penjaga dan perawat di kolam renang yang mereka datangi ini, dengan pengalaman kerja selama 35 tahun. Tetapi Kakek Carter masih dipercayakan untuk bekerja di sini walaupun sudah memasuki umur pensiun. Beberapa jam kemudian, Josh yang sedang latihan bersama teman-temannya, dia malah didatangi oleh gadis cantik bernama Kim. Ternyata wanita itu adalah mantan pacar dari Josh yang kini bekerja sebagai pengawas kolam renang. Namun obrolan singkat ini membuat pacarnya Kim yang bernama Tommy menjadi cemburu pada saat itu. Ya wajar aja cemburu, apalagi ceweknya sendiri yang nyamperin cowok lain. Setelah itu scene berpindah. Di situ memperlihatkan ayah dari Josh yang sedang ditelepon oleh anaknya sendiri. Dalam percakapan ini, Josh sengaja menyuruh ayahnya datang ke kolam renang untuk menonton anaknya yang akan tampil sebagai pengisi acara. Di saat yang bersamaan, murid-murid lain sangat asik menikmati wahana di tempat ini, di mana wahana ini terkenal dengan perosotan tinggi dan juga panjang. Sejauh ini sih semuanya berjalan baik-baik saja, dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Tapi belum sampai setengah hari berada di sini, beberapa murid nakal malah bermain perosotan sambil membawa minuman keras. Kemudian karena kejadian tersebut, membuat pemilik kolam renang Duet Valley yang bernama Paul menjadi turun tangan. Apalagi hal ini menyebabkan kolam renang menjadi sangat kotor, dan kakek Carter harus membersihkannya dari pecahan beling. Kemudian di sore hari, Kim bersama Tommy tidak sengaja melewati Josh yang sedang nongkrong bareng Chad dan juga Slim. Jadinya kedua teman Josh itu langsung memanggil Tommy sambil meminta tolong untuk dicarikan gulungan kabel. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah basa-basi semata agar Josh dapat berduaan dengan Kim pada saat itu. Parahnya lagi, mereka berdua sampai tidak tahu waktu dan membuat Tommy bertanya-tanya mengenai keberadaan Kim. Apalagi tanpa sepengetahuan dirinya, Kim bersama Josh malah mencari tempat gelap untuk berbuat yang begituan. Kemudian di sisi lain, ayahnya Josh sedang mengadakan makan malam bersama wanita bernama Priscilla. Di situ dari percakapannya sih diketahui bahwa Priscilla ini merupakan istri dari Paul yang merupakan pemilik kolam renang The White Valley. Sedangkan Michael adalah ayah dari Josh yang merupakan orang kaya raya dan juga banyak uang. Tapi sampai sejauh ini masih tidak diketahui apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Josh yang sudah selesai menghabiskan waktu bersama Kim langsung menghampiri teman-temannya untuk bersiap tampil.
Pokoknya udah kayak orang gak peduli dan gak ada dosa sama sekali. Di situ Kim malah menikmati penampilan Josh dan cuek kepada Tommy. Bahkan terlihat juga ada ayah Josh bersama Priscilla yang datang pada malam itu. Sejauh ini, Tommy masih belum tahu bahwa pacarnya sudah berbuat yang begituan bersama cowok lain. Sampai suatu ketika, salah satu murid sudah merekam kegiatan mereka dan membagikannya di obrolan grup. Alhasil, Tommy yang sudah melihat video itu langsung berlari ke atas panggung dan menghajar Josh di depan banyak orang. Keadaan juga semakin memburuk ketika Priscilla mempergoki suaminya yang sedang selingkuh bersama Alice. Lalu Josh yang sedang berjalan berduaan dengan Chad langsung dihampiri oleh ayahnya sendiri. Di situ ayahnya pun malah bertanya, "Bagaimana pendapatmu Josh jika aku membeli tempat ini?" Tapi tanpa disadari, ada Alice yang menguping obrolan mereka. Di situ Alice mendengar segala informasinya. Seketika itu pun, Alice langsung datang ke tempatnya Paul dan ia memarahi Paul karena telah bernegosiasi untuk menjual tempat ini. Namun Paul berkata bahwa ia tidak mungkin akan menjual tempat ini karena hanya inilah satu-satunya yang bisa ia gunakan untuk mencari uang. Ya, walaupun si Paul ini berbicara mengenai hal tersebut dalam keadaan mabuk. Beberapa jam setelah itu, murid-murid sudah beristirahat dan tidak ada seorang pun yang berada di luar. Tapi ada satu orang yang sengaja menjebol salah satu perosotan dan menaruh 2 besi tajam di dalamnya. Tidak sampai di situ, pada esok harinya, Michael yang sedang berkeliling meninjau lokasi tersebut malah diikuti oleh orang misterius. Di situ kaki Michael harus ditembak menggunakan pistol. Dan sedihnya lagi, ia dimasukkan ke dalam gudang. Terlebih lagi, gudang tersebut sudah berisi mayatnya Cindy dan juga Brad. Yang kalau kalian ingat, kedua orang ini adalah 2 orang penjaga kolam renang yang ditampilkan di awal film tadi. Lalu scene pun berganti kepada Tommy yang sudah dipecat dan juga putus hubungan dengan Kim. Gak lama dari itu, ia didatangi oleh kakek Carter yang berkata bahwa Kim tidak peduli lagi dengannya. Tapi Tommy masih saja berpikiran positif mengenai satu-satunya wanita yang ia cintai sampai sekarang. Kemudian saat selesai jam makan siang, kakek Carter kembali melakukan tugasnya untuk mengalirkan air dari atas sampai ke bawah. Mengerikannya, tidak ada satupun orang yang sadar bahwa di dalam perosotan itu sudah terpasang 2 besi tajam. Apalagi Priscilla selaku pengurus kolam renang malah tidak mengawasi dengan baik dan menghabiskan waktu dengan Slim untuk berbuat yang begituan. Saat hari sudah menjelang sore, seluruh murid terlihat antusias untuk mengikuti perlombaan yang berhadiah $500. Yang dimana mereka semua akan membentuk sebuah tim dan saling beradu siapa yang paling cepat untuk merosot dari atas sampai ke bawah. Dalam pertandingan ini, sudah jelas Josh akan membuat tim bersama Chad dan juga Slim. Namun sampai sekarang, Slim masih juga belum kelihatan dan tidak hadir di tempat itu, melainkan malah Tommy yang hadir secara mendadak. Walaupun ia sudah dipecat dari pekerjaannya, tapi Tommy berkata ia sengaja datang ke sini untuk menjadi peserta lomba. Kasiannya, baru aja Tommy diizinkan untuk ikut, ia malah tidak disambut baik oleh seluruh murid yang ada di sana. Sedangkan Josh bersama Chad yang tidak melihat Slim sampai saat ini, langsung mengajak Kim untuk masuk sebagai penggantinya. Tommy yang hanya bisa menunggu sendirian, mulai menyadari suatu yang janggal, yang dimana dari sisi bawah salah satu perosotan, di situ terlihat ada lubang kecil di bawah salah satu perosotan tersebut. Ditambah lagi, ia juga menemukan serpian-serpian plastik dari perosotan yang sengaja dilubangi oleh seseorang. Kemudian di sisi lain, para murid sudah mulai menaiki tangga satu persatu. Kakek Carter juga santai-santai aja sambil menunggu perlombaan dimulai. Akan tetapi, Tommy tidak bisa hanya tinggal diam, dan ia mencoba memberitahu setiap orang bahwa perosotan tersebut tidaklah aman. Sialnya, murid-murid itu sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Tommy yang sudah merusak acara mereka belakangan ini. Apalagi dalam hitungan beberapa menit, perlombaan akan dimulai oleh panitia dan pengurus kolam renang. Kemudian untuk memastikan semuanya berjalan baik, Priscilla sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan kakek Carter yang berada di bawah. Lagi pula, siapa sih yang bakal nyangka kalau ada besi tajam yang terpasang di dalam perosotan. Namun lagi-lagi, Tommy masih saja berusaha untuk memberitahu Paul dan juga Priscilla. Hanya saja tidak ada satupun orang yang percaya dengan perkataannya, dan mereka semuanya langsung meluncur pada saat itu juga. Tommy yang sudah berusaha untuk memberitahu, malah didorong oleh salah satu murid ke dalam perosotan.
Dari sini bisa kalian lihat sendiri, ada 3 cewek yang berambut pirang yang harus menjadi korban untuk pertama kalinya. Betapa apesnya ketiga cewek tersebut harus meluncur di perosotan yang salah dan membuat tubuh mereka langsung terpotong-potong. Di sini kalau kita lihat dari sisi bawah, perosotan nomor 3 itu sudah mengalirkan air yang berwarna merah, serta mengeluarkan potongan tubuh, yang sudah jelas hal tersebut membuat seluruh pengunjung menjadi ketakutan. Begitu juga dengan kakek Carter yang terkejut, sampai-sampai membuat kakinya terkilir. Naasnya, Tom yang terjatuh ke dalam perosotan malah berada di perosotan yang sudah terpasang besi tajam itu. Memang kalau sudah berada di posisi Tommy, di situ tidak bisa ngapain-ngapain lagi dan hanya bisa pasrah, sambil berharap tidak ada yang meluncur dari atas. Kemudian di sisi lain, kakek Carter yang sudah menyadari hal tidak beres, langsung memberitahu Priscilla untuk menghentikan perlombaan. Namun anehnya, walkie-talkie itu sama sekali tidak mengeluarkan suara untuk kali ini. Bahkan Priscilla sama sekali tidak mendengar, dan ia malah menantang Paul untuk adu meluncur. Dengan syarat suaminya itu harus menang apabila masih ingin rumah tangganya kembali normal. Alhasil mereka kembali meluncur lagi pada saat itu, dengan Paul yang berada di perosotan nomor 3. Kemudian Josh yang sengaja menaiki perosotan nomor 3 langsung memanggil setiap orang untuk berhenti. Seketika itu pun, Paul langsung sengaja melepaskan pegangannya secara mendadak dan menahan dirinya agar tidak meluncur. Sedangkan 2 wanita lainnya sudah dipastikan tidak bisa selamat lagi, termasuk Tommy yang harus terdorong secara kencang. Di situ nggak kebayang sih, gimana rasanya berada di kolam renang yang sudah dipenuhi potongan tubuh manusia. Lalu sebelum kondisi semakin parah, kakek Carter langsung menyuruh Chad dan juga Kim untuk mematikan pompa air di dalam gudang. Namun betapa mengejutkannya untuk Kim sendiri ketika ia masuk ke dalam gudang dan menemukan jasad ayahnya Josh beserta jasad rekan kerjanya. Di saat yang bersamaan, aliran air yang begitu deras membuat Paul tidak bisa menahan dirinya lagi. Jadinya ia pun harus menjadi korban dalam tragedi paling mengerikan di kolam renang ini. Kemudian beberapa bulan setelah tragedi tersebut, di situ Josh diberitahu bahwa ayahnya sudah meninggalkan beberapa warisan. Tapi ada satu hal yang masih belum diselesaikan oleh ayahnya Josh, yaitu surat transaksi dari pembelian kolam renang Duet Valley seharga $20 juta. Alhasil, kematian Paul dalam insiden tersebut membuat Priscilla menjadi satu-satunya orang yang menerima uang itu. Setelah selesai, scene pun ditutup dengan senyum manis dari Priscilla yang menunjukkan ekspresi tanpa beban. Dan film pun berakhir. Ya, film ini secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa pelaku dari seluruh kejadian ini adalah perbuatan Priscilla. Tentu saja, ia sudah mempunyai rencana buruk dan melihat dari beberapa hal. Yang pertama, terlihat jelas dari pertemuannya bersama Michael, dan bisa ditebak dari pertemuan itu, Priscilla menawarkan kolam renang tersebut untuk dibeli oleh Michael. Karena ia tahu persis, dalam angkatan 2018 ini, terdapat anak muridnya yang mempunyai seorang ayah kaya raya. Namun Michael tidaklah tertarik dengan tawaran tersebut, sampai pada akhirnya ia bertanya kepada Josh. Itulah mengapa Michael sengaja dibunuh oleh Priscilla, agar seluruh keputusannya sudah jatuh ke tangan Josh. Yang kedua, Priscilla mengetahui sifat suaminya yang tidak akan mau menjual kolam renang tersebut, dan tentunya hal tersebut menjadi hambatan bagi Priscilla untuk menjualnya secara langsung. Makanya ia sengaja menantang Paul untuk berlomba, dengan tujuan agar hak milik berada di tangan Priscilla. Yang ketiga, di saat kakek Carter mencoba untuk memberitahu orang-orang di atas, tapi Priscilla malah sengaja mematikan walkie-talkie-nya. Tentu saja suara kakek Carter menjadi tidak terdengar, membuat perlombaan akan tetap berlanjut. Mengerikannya, akibat perbuatan itu, orang-orang tidak bersalah pun harus menjadi korban tanpa diduga. Ya, seperti itulah guys penjelasannya. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.